Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami dalam perenungan di pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dalam kehidupan kita memerlukan iman. Iman itu adalah satu kekuatan yang memampukan kita, yang memberikan kita pengharapan dan membuat kita mampu berjalan di tengah-tengah situasi sulit atau apapun itu. Karena iman yang telah dianugerahkan itu kepada kita, Amang dan Inang, ini yang membuat kita bisa berpegang teguh, berakar, berurat, dan kita mampu menghadapi segala tantangan hidup. Iman dan pengharapan orang percaya itu tidak selamanya mulus dalam praktiknya. Kita banyak sekali mengalami yang namanya penderitaan, kesedihan, tangisan. Tapi selama Tuhan bersama kita, kita menempel, berpegang kepada Tuhan, kita mampu, Amang dan Inang. Tuhan pasti tunjukkan jalannya. Ini juga yang menjadi semangat bagi HKBP di hari ini. Tepat adalah peringatan HKBP menjunjung beringin, di mana pelayanan HKBP dilakukan oleh orang Batak sendiri, sepenuhnya orang Batak. Dan tentu bukanlah hal yang mudah, karena kita tahu dulu orang-orang Batak itu percaya kepada ilah-ilah yang disembah di pohon, di batu. Ada begitu banyak latar belakang yang menempel pada orang Batak. Tapi dengan adanya sikap menjunjung beringin ini, kita mengakui, berpegang teguh kepada firman Tuhan dan berpengharapan dalam Tuhan dengan tidak goyah, itu akan membuat kita mampu menjalaninya. Dan hari ini lihat di mana-mana orang Batak yang percaya sama Tuhan, yang takut akan Tuhan, itu dipakai Tuhan secara luar biasa di posisinya masing-masing. Demikianlah kiranya kita, Amang dan Inang, dalam menjalani hidup kita pegang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bangun pengharapan di dalam Tuhan. Jangan lihat masalahnya, karena ketika kita lihat masalahnya, itu membuat kita jadi kerdil, jadi takut. Tapi kalau kita lihat Tuhannya, kita lihat betapa besarnya berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan pada kita. Terlebih Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah mengorbankan nyawanya, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan kita yang minta, tapi Dia sendiri yang datang. Dia yang menunjukkan kasih setianya yang besar. Dia katakan itu dulu di Perjanjian Lama, bahwa setiap orang yang percaya sama Tuhan akan diberkati, dilindungi, diampuni dosa-dosanya. Maka melalui kematian Yesus itu sudah tuntas janjinya.
Apalagi yang kita khawatirkan? Apa yang membuat kita menjadi ragu untuk datang ke hadapan Tuhan? Kenapa masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu membuat kita menjadi terhambat? Bukankah keadaan itu kita tahu? Masalah itu bukankah kita tahu? Karena setiap masalah yang kita hadapi, Amang dan Inang, pribadi lepas pribadi, itu adalah berasal latar belakangnya dari diri kita sendiri. Maka beda-beda nih. Semua orang menderita, tapi beda-beda sumber penderitaannya, tergantung dari latar belakang dia. Artinya, kita tahu dari mana nih cikal bakal masalah. Tapi kenapa kita tetap cemas? Kenapa kita tetap takut? Maka Amang dan Inang, marilah hindari semua itu. Jauhkan kita dari itu. Biarlah kita tetap damai dan sukacita, berpengharapan yang kuat tanpa tergoyahkan di dalam Tuhan. Tetaplah kita pegang firman Tuhan. Dan melalui masalah-masalah sebenarnya kita ditempa untuk semakin tekun, untuk semakin melihat karya-karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita juga tahu bagaimana karakter-karakter Allah di dalam setiap pergumulan kita. Ya, itu cuman kita coba untuk memahami apa yang Tuhan kasih sama kita di setiap bagian masalah tadi. Ada yang sedang ditempa kesabarannya, ada yang sedang ditempa ketekunannya, ada yang sedang ditempa supaya dia tetap sukacita, supaya tetap dia berpengharapan. Ada bermacam-macam masalah, itu punya tujuan, Amang dan Inang. Maka janganlah kita menghindar atau menganggap masalah itu menjadi beban. Jangan. Sebagai orang beriman, melalui masalah kita mengenal betapa besar berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, melalui kehidupan kita, sebagaimana semangat menjunjung beringin, marilah kita tetap menjadi kesaksian yang hidup. Diri kita, ucapan, pikiran, perbuatan kita menjadi kesaksian hidup yang bagi sekitar. Mari Amang dan Inang, keluarga kita ajak untuk sungguh-sungguh percaya, berpengharapan dalam Tuhan melalui apa yang bisa kita kerjakan, pendidikan anak-anak kah, bagaimana keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang taat, yang setia, dan orang-orang mengakuinya. Mari kita berlomba-lomba menunjukkannya demi kemuliaan nama Tuhan, supaya kita saling menjaga, saling mendukung. Kiranya renungan hari ini bisa menguatkan kita. Sekali lagi, apapun keadaan kita, tetaplah berpegang teguh pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan, dan sebenarnya sudah memberikan jalan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah kami dan kuatkanlah kami untuk tetap teguh berpengharapan di dalam Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.